masih melalui video streaming. Nah, adik-adik Little Ghost IPA hari ini ada Kak Putri, Gavita, dan Kak Elo. Anak-anak semua, sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129, Puji Yesus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Guru Bapa karena kasih dan sayang Tuhan yang telah menjaga kami sepanjang hidup. Tuhan, pada hari ini kami akan beribadah kepadamu dengan Tuhan sertai ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Nah, sebelum masuk ke pemberitaan firman Tuhan, apa aja yang harus disiapkan nih Bunda? Alkitabnya, buku catatan, tulisnya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu ya Bunda. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223 baiknya yang pertama. Sebelum kita membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelumnya. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan bunda Layan. Tuhan berkati kakak dan bunda agar bisa memberitakan firman Tuhan tersebut dengan baik. Dan kami juga memohon bimbingan Roh Kudus agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan kami bisa meresapinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu kabarnya baik. Sukacita enggak? Sukacita. Anak-anak, Bunda mau tanya, anak-anak sehat nggak ya? Tentunya sehat ya. Itu harapan kakak sama Bunda Layan. Meskipun hujan begini, anak-anak harus tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak semua, Bunda mau tanya, apa udah siap duduk tenang untuk dengerin firman Tuhan? Jangan lupa juga anak-anak sediain Alkitabnya, buku tulisnya,
pulpennya, dan catatannya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Yeremia 7 ayat 21 sampai 28 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Ranting Ebenezer. Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya, bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Judul firman Tuhan hari ini adalah Aku Anak yang Berbahagia. Apa anak-anak? Judul firman Tuhan hari ini, Aku Anak yang Berbahagia. Anak-anak yang terkasih, Bunda mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan bahagia? Ada yang tahu nggak anak-anak? Kalau tidak ada yang tahu, Bunda mau beritahu. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram yang terbatas dari segala yang menyusahkan. Sedangkan dalam bacaan Alkitab kita hari ini menunjukkan cara berbahagia adalah dengan mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalannya. Anak-anak yang terkasih, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan merupakan orang-orang yang dipilih Allah menjadi umatnya, harus menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan Allah memberi perintah dan aturan yang harus bangsa Israel ikuti atau taati. Tuhan Allah ingin agar bangsa Israel menurutinya supaya mereka menjadi bangsa yang bahagia. Bahagia hatinya, bahagia juga perasaannya. Namun kenyataannya bangsa Israel tidak mau mendengar dan tidak patuh pada perintah-perintah dan aturan-aturan dari Allah. Bahkan bangsa Israel merancangkan kejahatan-kejahatan. Bangsa Israel tidak mau mendengar perintah Allah yang disampaikan oleh para nabinya.
Bahkan bangsa Israel merancangkan kejahatan-kejahatan. Bangsa Israel tidak mau mendengar perintah Allah yang disampaikan oleh para nabinya. Contohnya, bangsa Israel diminta setia beribadah kepada Tuhan Allah saja, tidak berbuat jahat kepada orang lain, tidak mengambil milik orang lain, menghormati orang tua. Namun anak-anak bangsa Israel melanggar semuanya itu. Lalu Tuhan Allah memerintahkan kepada Nabi Yeremia. Kepada siapa anak-anak? Kepada Nabi Yeremia. Untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel menyesali perbuatannya. Namun bangsa Israel tetap mengeraskan hatinya. Bangsa Israel mengabaikan teguran dari Tuhan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tersebut. Tuhan Allah marah dan kecewa kepada bangsa Israel. Akibatnya bangsa Israel hidupnya tidak bahagia karena Tuhan menghukum mereka. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengar dari kehidupan bangsa Israel yang tidak mau mendengar dan tidak taat akan perintah Allah, membuat kehidupan bangsa Israel mengalami ketidakbahagiaan. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus mendengar, mengikuti, dan mentaati perintah orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia ini. Selain itu, anak-anak layan harus patuh dan taat pada guru-guru di sekolah serta kakak Yanda dan Bunda Layan. Contohnya, anak-anak di rumah harus rajin belajar. Tidak boleh bermain HP terus sampai lupa waktu. Membantu membersih-bersih rumah, seperti menyapu lantai atau halaman rumah. Terus cuci piring setelah habis makan, serta berkata sopan kepada semua orang. Terus contoh di sekolah, anak-anak harus mentaati peraturan yang ada di sekolah, mendengarkan nasihat guru. Misalnya, menyimak dengan baik saat guru menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Rajin membuat PR, terus rajin membaca pelajaran, buku pelajaran, dan ingat, anak-anak tidak boleh berkelahi dengan teman di sekolah. Contoh di gereja, anak-anak harus patuh dan taat pada perintah dan nasihat kakak, bunda, dan Yanda Layan. Misalnya, contoh di gereja, anak-anak harus patuh dan taat pada perintah dan nasihat kakak, bunda, dan Yanda Layan. Misalnya, anak-anak harus mengikuti impak dan rajin baca firman Tuhan lewat Alkitab. Jangan lupa juga rajin berdoa
serta bersikap yang baik saat beribadah. Tidak mengganggu teman, jangan buang sampah sembarangan di dalam gereja. Anak-anak yang terkasih, ketika anak-anak mau mendengar dan mentaati nasihat serta perintah orang tua, guru, bunda, yanda, dan kakak layan, maka itu berarti anak-anak sudah mendengar dan mentaati perintah Tuhan. Sehingga anak-anak akan selalu merasa hidup bahagia, menjadi anak-anak Tuhan, dan menjadi terang, menjadi anak terang di sekitarnya. Anak-anak ada aktivitas yang harus anak-anak lakukan. Apa ya aktivitasnya? Aktivitasnya kita akan anak-anak ini menghafal ayat hafalan. Terdapat dari Perjanjian Lama, dari Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Jangan lupa ya anak-anak harus menghafalnya. Dan kalau udah anak-anak menghafalnya, pasti anak-anak ingat apa yang harus diperbuat di dalam kehidupan anak-anak. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh kakak dan bunda layan ya bunda? Iya kak. Nah, ada tugas dan aktivitas yang bisa kalian kerjakan, bisa minta tolong siapa aja bunda? Papa, mama, atau kakak untuk menyiapkan Bahan-bahannya ya. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan renungkan tadi. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan tadi, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan berkatilah kakak dan bunda layan serta anak layan kami ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menjaga dan sertailah mereka selalu. Jauhkanlah mereka semua dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit dari mereka ya Bapa. Ya Tuhan, juga berkatilah gereja kami, gereja Maranatha. Kiranya Tuhan mau sertai gereja kami ini, juga para pendeta dan para presbiter mau memberkati dan melindungi mereka selalu. Ya Tuhan, juga kami berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala macam mara bahaya, terutama virus corona yang ada sampai saat ini. Tuhan, kami juga berdoa kepada anak layan kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Juga kepada bunda kami, bunda Rai dalam proses penyembuhannya, kiranya Tuhan mau menyembuhkan sakit yang dia derita itu ya Bapa, sehingga dia dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Ya
Tuhan, inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan menyerahkan kami dengan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak bait yang pertama. Adik-adik, kita akan masuk ke doa persembahan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan yang nanti akan kami bawa ke gereja. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang, baitnya yang kelima. Nah, Bunda, akhirnya kita sampai di ujung ibadah kita ya, Bunda. Oke, adik-adik, kalau begitu kita akan doa penutup sekaligus berkat. Mari siapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga berjalan dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami dan melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Saat teduh selesai. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Oke, kita siap-siap ya Bunda ya. Kita hitung ya Uka. Kita hitung bersama-sama. 1, 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu.